Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembacaan dan juga interpretasi dari gambaran EKG. Pada video ini kita bakal lanjutin untuk membahas terkait dengan aritmia. Kemarin sudah sempat disinggung juga kalau aritmia ini merupakan salah satu bentuk interpretasi atau gambaran dari EKG pada pasien yang tidak normal. Kalau secara definisi, aritmia bisa kita sebut juga sebagai deviasi dari normal sinus rhythm, yang dimana kondisi aritmia ini sangat berkaitan dengan fungsi dan juga kondisi dari pacemaker jantung itu sendiri. Jadi kemarin untuk pacemaker itu kan ada SA node, ada AV node, ada bundle of His dan juga serabut Purkinje beserta pulsasi yang dihasilkannya di sini. Ada impuls yang dihasilkannya ya. Kalau SA node berkisar antara 60 sampai 100, AV node 40 sampai 60, kemudian bundle His dan Purkinje juga kisarannya cuma 20 sampai 40. Jadi kalau kita bahas tentang aritmia, nantinya kita akan berpikir dua kerangka utama, yaitu gangguan pembentukan impuls, jadi dari gangguan pembentukan impuls oleh pacemaker ini, ataupun juga gangguan penghantaran impuls. Jadi entah dia bermasalah di saat dia dibentuk impulsnya, atau di saat impuls itu dihantarkan. Kalau gangguan pembentukan impuls berarti sumbernya dari nodusnya itu sendiri, dari pacemakernya itu sendiri. Kalau gangguan pengantaran impuls, ya selain dari pacemakernya bisa juga dari jalur-jalurnya. Oke, kita langsung bahas terkait dengan gangguan pembentukan impuls terlebih dahulu. Yang pertama di sini kalau kita membahas dalam kondisi normal, kecepatan denyut jantung normal itu umumnya kita kasih rentang 60 sampai 100 kali per menit. Jadi kalau di atas itu atau di bawah itu kita sebut sebagai adanya gangguan pembentukan. Cuman kalau dia masih iramanya sinus ataupun dia juga masih manifestasi klinis yang timbul itu tidak signifikan, kita sebutnya sebagai masih dalam kondisi fisiologis. Jadi kayak sinus takikardi ataupun sinus bradikardi, asal tidak menimbulkan manifestasi klinis yang signifikan. Jadi kalau sinus takikardi berarti takikardi ini kecepatan denyut jantungnya itu di atas normal ya, berarti lebih dari 100 kali per menit. Kalau sinus bradikardi berarti dia lambat, kurang dari 60 kali per menit. Atau juga orang-orang sekarang sering pakai cut off 50 kali per menit. Yang ketiga, ini kita cepet-cepet aja ya. Yang ketiga itu ada yang namanya atrial extrasystole. Atrial extrasystole atau sering disebut sebagai PAC, premature atrial contraction. Jadi kalau dalam kondisi normal, misalnya dia kayak gini ya, gelombang normalnya pada ya pasien X lah sebutnya. P diikuti QRS dengan jarak yang konstan, regular sinus. Tapi kalau pada kondisi ada atrial extrasystole, nantinya ketika gelombang P kemudian ada kompleks QRS sudah selesai, udah masuk ada gelombang T juga, dia tiba-tiba ada muncul satu kontraksi dari atrium. Kontraksi dari atrium kemarin kan kita sebutin kalau dia itu direpresentasikan dalam bentuk gelombang P. Jadi kita lihat di sini setelah gelombang P, kompleks QRS, T, langsung muncul dia si gelombang PAC ini. Karena kalau dalam kondisi normal kita lihat yang normalnya itu yang ini, P, QRS, T, ada jarak dulu dia, jeda dulu baru nanti muncul lagi gelombang P, QRS, T lanjutannya. Jadi dia tidak langsung nempel gini. Tapi kalau pada PAC itu dia setelah gelombang T atau bahkan nutupin gelombang T-nya, itu bisa langsung keluar gelombang P yang tidak normal. Kayaknya kita sebut sebagai premature atrial contraction atau PAC. Ini contoh gambarannya ya, diingat-ingat. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya atrial tachycardy. Sering disebut juga sebagai SVT, supraventricular tachycardy. SVT nggak cuma ini sih, intinya supraventricular tachycardy berarti kan di atas si ventricle, jadi masuk dia si atrium-atriuman ini. Dan sekarang kita bahas terkait dengan atrial tachycardy. Karena tachycardy berarti dia pastinya heart rate-nya itu di atas 100 kali per menit. Kalau kita pakai teori yang kemarin yang penghitungan heart rate dengan jumlah kotak sedang, itu kan kalau dia sinus berarti rumusnya pakai yang 300 per jumlah kotak sedang di antara R ke R. Kalau dia tachycardy berarti iramanya atau heart rate-nya itu di atas 100 kali per menit. 100 kali per menit itu sama dengan 300 dibagi 3.
Berarti kalau mau terpenuhi kriteria takikardi, pastinya jarak R ke R kalau dia sinus itu kurang dari 3 kotak sedang. Nah, terus kalau pada atrial takikardi ini dia mirip kayak ada PAC yang banyak gitu. PAC kalau numpuk 3 kali itu bisa kita sebut sebagai atrial takikardi. Ya, jadi kayak nggak ada space, nggak ada dia kesempatan untuk kasih jarak kayak gini. Dia langsung ditutup-tutupi. PQRS, PQRS, PQRS. Nah, numpuk gitu ya. Ini yang disebut sebagai atrial takikardi. Sampai nggak kelihatan dia gelombang T-nya, ketutup sama gelombang P. Kalau yang normal sinusnya tuh kayak gini, sampingnya nih. P, QRS, T dulu, ada jarak dikit baru P, QRS, T. Tapi kalau di sini dia lanjut-lanjut aja. P, QRS, P, QRS, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai atrial takikardi. Nah, yang kelima, ini yang sering keluar di ujian juga, itu terkait dengan gelombang atrial flutter. Gelombang atrial flutter ini dia khas rupanya kayak banyak gergaji atau chainsaw wave, jadi kayak gini ya. Yang sering kita ingat-ingat itu dia jarak R ke R-nya itu konstan. Nah, sehingga dia bisa kita sebut untuk rasio dari gelombang flutternya ini dengan kompleks QRS-nya. Kayak di sini contohnya ada 1, 2, 3, 4 flutter dilanjutkan dengan 1 QRS. 1, 2, 3, 4 flutter QRS. Jadi ini rasio untuk gelombang flutter dan QRS-nya itu adalah 4:1. Tiap 4 gelombang flutter nanti akan diikuti oleh 1 kompleks QRS. Jadi kalau dapat gelombang flutter, kasih tahu juga dia rasionya berapa banding berapa. Yang sering dikecoh itu adalah antara atrial flutter dan fibrillation, atrial fibrillation atau AF. Karena ya bentukannya sama-sama agak berantakan ya dari gelombangnya itu. Dan kalau atrial fibrilasi, ingat aja dia jarak R ke R-nya itu irregular. Jadi dia nggak konstan gitu. Nggak bisa kalian sebutin dia rasio-rasionya kayak gini. Karena dia irregular. Atrial fibrillation juga sering keluar di ujian yang dua-dua nih, flutter dan fibrillation. Nah, kalau atrial fibrillation itu biasanya terbentuk karena ada masalah di katup mitral atau di gara-gara pelebaran atrium dan lain sebagainya. Kalau dalam kondisi normal itu kan dia biasanya bukan biasanya sih. Kalau dalam kondisi normal SA node itu tinggal nembakin impuls tar sana sini, lalu nanti akan diteruskan melalui AV node, lanjut ke bundle His, lanjut ke serabut Purkinje. Tapi kalau ada masalah kayak yang disebutin tadi, misalnya katup mitralnya bermasalah, stenosis dan lain sebagainya, atau pelebaran dari atrium atau degenerasi, itu bisa menyebabkan pengantaran impulsnya itu atau konduksi dari impulsnya ini, pembentukan impulsnya itu terputus. Kalau dia terputus, maka tubuh kita akan merespon nantinya, dia akan membentuk SA node baru. Nih, jadi ada banyak kayak gini. SA node-nya banyak. Kalau SA node-nya banyak terus semuanya pada nembakin impuls, maka dia akan terbentuk gelombang yang berantakan. Jadilah dia atrial fibrilasi. Kayaknya atrial fibrilasi ini berbahaya. Nah, kalau dia apa bahayanya? Kalau misalnya tadi kan atrial fibrilasi itu bisa terjadi karena adanya pembentukan banyak SA node baru. Jadi nodusnya tuh ada banyak, terus semuanya pada nembakin impuls tuh ke jantungnya. Nantinya atrial fibrilasi ini karena dia banyak yang nembakin impuls, maka akan memicu terjadinya asinkronisasi dari konduksi jantung. Jadi nggak seimbang dia, nggak sinkron dia antara kontraksi dan relaksasi dari tiap bagian jantungnya. Kalau kondisi normal kita kan jantung itu misalnya di mana ya? Ini deh. Jantung itu ketika atrium kontraksi, ventrikelnya relaksasi buat ngisi. Dan sebaliknya, ketika ventrikelnya kontraksi buat mompa, atriumnya relaksasi dulu. Nah, tapi kalau di atrial fibrilasi banyak sekali impuls yang beredar di sekitar jantung ini, bisa jadi dia itu atriumnya kontraksi, belum selesai atriumnya kontraksi, masih kontraksi belum selesai, ventrikelnya nggak full relaksasi, dia langsung mompa gitu. Jadi bisa jadi ada waktu di mana kedua bagian ini sama-sama berkontraksi. Satunya ngebuang darah ke bawah, satunya langsung mompa ke atas. Nah, jadinya
Kalau misalnya dia asinkron kayak gitu, kondisi atrium kontraksi, ventrikel juga kontraksi, darah itu cenderung akan statis di jantung. Jadi dia diam di jantung. Karena di sini mompa ke bawah, sini mompa ke atas, bisa jadi dia tetap di sana darahnya. Jadi nggak terlalu banyak yang beredar di jantung, nggak maksimal lah ya darah yang dipompa dan darah yang diisi. Kalau darah itu statis di jantung, apa yang terjadi adalah peningkatan risiko terbentuknya terjadinya trombosis. Karena darah statis di jantung, risiko trombosis meningkat. Yang dikhawatirkan adalah terbentuknya tromboemboli. Kalau tromboemboli ini sudah terbentuk, dia akan beredar ke pembuluh darah yang ada di perifer, yang dimana kalau di area perifer itu pastinya ukurannya bakal lebih mikro atau lebih kecil dibandingkan dengan di sentral. Maka tromboemboli yang kalau di sentral itu nggak bikin masalah, ketika dia menuju ke perifer yang lebih sempit, dia bisa menimbulkan gejala-gejala yang berbahaya, manifestasi yang lebih berbahaya seperti stroke emboli kalau dia ke otak, kemudian akut limb injury kalau dia ke bagian otot-otot di bawah, kemudian masih banyak lagi tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang dapat terdampak akibat tromboemboli tadi. Nah, gimana caranya kita menangani kondisi tersebut? Yang pertama adalah dengan rhythm control atau rate control. Jadi karena dia atrial fibrilasi dan aritmia lainnya ini adalah gelombang yang asinus, kita balikin dulu dia iramanya ke sinus. Kita balikin ke sinus, atau kalau dia masih stabil pasiennya, udah stabil, kita kasih obat-obatan anti aritmia. Dan khusus untuk atrial fibrilasi ini, karena dia ada risiko tinggi terbentuknya tromboemboli, maka kita kasih dia antikoagulan. Biasanya pemberian antikoagulan ini dengan mempertimbangkan kondisi pasien yang kita ukur berdasarkan CHA2DS score. Ini ya CHA2DS score-nya. Dan ini pemberian antikoagulannya, pilihannya. Kalau sekarang itu bisa pakai NOAC atau DOAC gitu ya, istilahnya untuk yang baru antikoagulannya. Yang dimana kalau pakai NOAC itu kita nggak perlu NOAC ya, NOAC kalau nggak salah, nggak saya cantumin di sini tapi nanti coba cari dah. Yang dimana kalau kita pilih yang NOAC itu pemberian sebagai pemberian antikoagulannya kita tidak perlu mempertimbangkan target INR-nya. Tapi kalau kita milih masih pakai warfarin, daparinux dan lain sebagainya, itu kita perlu menjaga INR-nya agar sesuai target kita di rentang 2 sampai 3. Nah, itu tadi tentang atrial fibrilasi ya. Sejauh ini dari terapinya juga sama mekanisme terbentuknya dan gambaran dari EKG-nya. Selanjutnya di sini gelombang lain yang merupakan aritmia lain yang merupakan gangguan dari pembentukan impuls itu supraventricular tachycardia atau biasa kita sebut sebagai SVT. Ini juga lumayan sering keluar gambaran-gambarannya. Jadi kalau SVT itu dia bentukannya itu QRS aja tanpa gelombang P. Karena gelombang P-nya itu ketutup oleh kompleks QRS berikutnya. QRST langsung kayak gitu ya. Jadi QRS aja tanpa P. Oh, atau saya salah tadi yang mungkin di sini. QRS aja tanpa P. Ini ya, itu supraventricular tachycardia atau SVT. Yang pastinya jaraknya sempit-sempit ya karena dia merupakan takikardi ya, berarti gelombang atau heart rate-nya itu di atas 100 kali per menit. Dan dia QRS aja tanpa gelombang P. Nah, itu aja tadi yang bagian supraventrikular atau yang di bagian jantung yang di atas ventricle. Ciri khasnya adalah dia QRS-nya sempit-sempit tuh. Nih, lihat nih. Kelihatannya sempit-sempit, flutter juga sempit, PAC juga sempit, AFib juga sempit. Nah, kalau dia misalnya gambarannya QRS-nya lebar-lebar, berarti itu masalahnya ada di bagian ventricle atau bagian bawah jantung. Ingat kemarin kita pakai batas QRS sempit dan lebar itu di 0,12 detik atau lebih dari atau kurang dari sama dengan 3 kotak kecil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang gangguan pembentukan impuls di ventricle. Yang pertama adalah premature ventricular contraction atau PVC yang ventricular extrasystole. Jadi ini gambarannya ya. Bentukannya abnormal gitu deh. Ventricular extrasystole. Selanjutnya, PVC ini kalau dia sebenarnya ada polanya dia ya.
PVC yang ada bigemini, nanti trigemini, dan lain sebagainya. Kalian tinggal lihat dia munculnya itu setelah berapa kali gelombang QRS yang normal. Nanti pelajari lebih lanjut. Intinya dia bentukan PVC itu adalah seperti ini. Varian-variannya nanti bisa dipelajari, yang mana tergolong PVC bigemini, trigemini, quadriplet, dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk abnormalitas gelombang lainnya adalah ventricular tachycardy atau VT. Ventricular tachycardy ini sebenarnya ada dua, ada yang monomorfik, ada yang polimorfik. Kalau ventricular tachycardy yang monomorfik itu biasanya gelombangnya itu homogen, dia homogen, jadi kayak gini ya, sama tapi dia lebar-lebar. Nih lihat nih, lebih dari 3 kotak kecil kan, berarti dia tergolong QRS yang melebar. Gangguannya pada ventricle. Ventricular tachycardy monomorfik, gelombangnya homogen, satu biji, lebar-lebar kayak gini. Dan yang satunya lagi nggak saya masukin di sini, dia ventricular tachycardy yang polimorfik, biasa disebut sebagai torsadepoa atau torsadepoin gitu. Dia bentukannya kayak radio yang rusak gitu. Ada yang bilang dia tergolong VT yang polimorfik kayak gini ya. Ada juga yang bilang dia tergolong sebagai atrial fibrilasi juga, torsadepoa yang amplitudenya tinggi-tinggi. Intinya kalau bentukannya kayak radio yang rusak kayak gini tuh sebutannya ventricular tachycardy atau torsadepoa. Oke, itu ventricular tachycardy. Ini lumayan sering keluar, sama pastinya yang sering keluar juga itu ventricular fibrillation, VFib. Yang fibrilasi ini dia sering keluar karena bahaya memang, kondisinya cepat mengalami perburukan. Ventricular fibrilasi itu gelombangnya nggak homogen, beda kayak si ventricular tachycardy yang monomorfik tadi, gelombangnya homogen. Homogen maksudnya sama ya, mirip-mirip lah antara gelombang satu sama lainnya. Tapi kalau dia fibrilasi, gelombangnya itu nggak homogen. Lihat nih bentukannya beda-beda semua. Acak, nggak ada pola gitu, kita sebut, terus QRS-nya lebar, kita sebut sebagai ventricular fibrillation. Dia itu terlalu cepat mompa nanti jantungnya. Cardiac outputnya turun dan risiko tinggi untuk jatuh ke dalam kondisi cardiac arrest, bahkan nanti asistol dan bisa meninggal. Dah, itu aja terkait dengan gangguan pembentukan impuls. Tadi ada yang gangguan pembentukan impuls pada supraventrikular atau pada bagian ventrikular. Kalau supraventrikular tadi ada 6 ini ya, sama kalau yang di ventrikular ada yang 3 ini. Kita lanjut ke gangguan penghantaran impuls. Gangguan penghantaran impuls itu kalau secara garis besar bisa kita bagi jadi dua, SA block dan AV block. Jadi nodus-nodusnya ya, blokir pada nodus-nodus SA dan juga AV. Kalau pada SA block itu dia gambaran khasnya adalah no P wave. Jadi dia gambaran EKG-nya itu nggak ada gelombang P-nya. Jadi awalnya dia normal nih, P, QRS, T, dan seterusnya. Tapi tiba-tiba dia hilang, nggak ada apa-apa, asistol sebentar. Nah ini kita sebut sebagai SA block, no P wave. Biasanya karena sick sinus syndrome, SSS, degeneratif usia tua. Kalau dapat gambaran EKG kayak gini, biasanya kita curiga terjadinya namanya sick sinus syndrome. Tapi karena ini gambarannya sementara, coba kalian lihat di contoh ini ya. Jadi gambarannya normal dulu, terus tiba-tiba hilang, baru dia normal lagi. Jadi dia sifatnya sementara. Oleh karena itu bisa jadi kalian nggak nemu dalam satu kali lihat. Kalau mau nyari ini, dibiarin dulu EKG-nya di mesin dibaca. Dilihat dulu, diperhatiin, diamati. Baru deh kalau misalnya aman memang udah lepas diagnosis ini. Tapi kalau kalian perhatiin tiba-tiba ada muncul ini, nah jangan ngelihatnya dari satu kali pengamatan. Amati dalam beberapa waktu. Itu untuk SA block. Yang kedua itu ada AV block. AV block itu ingat kalau dia itu harus ada P-nya. Karena kalau tidak ada P-nya kita masuknya ke SA block. Nah, AV block itu ada 3 derajat ya. First degree, third degree, sama second degree. Untuk derajat 1 atau first degree AV block derajat 1, ciri khasnya adalah prolonged PR interval. Nah, ingat lagi kemarin kalau interval PR itu atau PR interval itu normalnya adalah 0,20 detik atau sebesar 5 kotak kecil. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 5 kotak kecil, contohnya ini ya, ada sekitar berapa ini? Hampir
10 kotak kecil, itu berarti dia mengalami pemanjangan dari PR interval atau prolong PR, sehingga kita diagnosis sebagai kita nilai atau kita assess sebagai first degree AV block atau AV block derajat 1. Ciri khasnya prolong PR interval. Nah, kalau yang derajat 2, second degree dari AV block, itu dia ada 2 tipe. Ada yang tipe 1, ada yang tipe 2 atau Mobitz tipe 2. Kalau yang tipe 1, AV block derajat 2 tipe 1, ciri khasnya adalah PR intervalnya itu dia memanjang bertahap. Jadi kalau yang tadi itu kalau yang first degree dia memanjang tapi konstan, prolong PR-nya konstan. Kalau derajat 2 tipe 1, dia memanjangnya perlahan. Nih, anggap aja ini masih 5 kotak kecil, ini 6 kotak kecil, 7 kotak kecil, baru dia tiba-tiba hilang QRS kompleksnya. No QRS kompleks. Jadi kalau tipe 1 tadi dia memanjang konstan tapi masih ada QRS-nya, selalu ada. Di tipe 2 ini dia sudah ada fase QRS kompleks yang hilang, nggak muncul. Cuman bedanya adalah kalau tipe 1 PR intervalnya itu memanjang bertahap, memanjang perlahan dia, hingga akhirnya hilang sama sekali, baru muncul lagi. Tapi kalau AV block derajat 2 yang tipe 2, Mobitz tipe 2, dia PR intervalnya memanjang secara konstan. Lalu tiba-tiba hilang si QRS kompleksnya. Jadi misal di sini PR intervalnya ya anggap aja berapa ya? 6. 6. Dia tetap konstan, 6, 6, 6, tidak memanjang. Cuma nanti tiba-tiba hilang QRS kompleksnya. Inilah yang disebut sebagai AV block derajat 2, Mobitz tipe 2. Itu ya untuk AV block derajat 2. Kemudian yang terakhir adalah AV block derajat 3. AV block derajat 3 ini kalau di deskripsiin dia agak sulit. Jadi ingat aja AV block derajat 3 ini adalah gelombang P QRS yang jalannya sendiri-sendiri atau jalannya masing-masing. Jadi kayak tidak ada contoh yang agak bagus sih di sini. Intinya gelombang P-nya jalan sendiri, QRS kayak gini. Tapi di sini nanti ada muncul lagi P QRS ini. Jadi ada beberapa gelombang yang saling membackup dan endingnya dia berantakan. Itu third degree AV block. Keywordnya adalah di jalan-jalan sendiri, baik P QRS-nya. Banyak gelombang yang jalan masing-masing. Itu untuk AV block ya, gangguan penghantaran impuls. Kita recall dikit, intinya kalau gangguan penghantaran impuls itu ada yang SA block dan AV block. SA block biasanya ditandai dengan gelombang yang tidak memiliki P wave. Gambaran EKG yang tidak memiliki P wave. Kalau AV block tadi ada 3 derajat. Kalau AV block derajat pertama, dia itu ditandai dengan adanya pemanjangan interval PR, tapi tidak ada fase di mana QRS kompleks itu hilang. Jadi dia cuma manjang PR aja. Tapi kalau di derajat 2, kalau dia tipe 1, PR intervalnya memanjang bertahap dan ada fase di mana QRS kompleksnya hilang. Kalau derajat 2 tipe 2, dia PR intervalnya itu konstan jaraknya dan ada fase di mana QRS kompleksnya hilang total. Kalau derajat 3 tadi keywordnya jalan-jalan sendiri, gelombangnya nggak beraturan. Dan itu terkait dengan aritmia dari gambaran EKG-nya. Sekarang kita setelah bisa identifikasi aritmia itu apa saja dan menandakan kondisi apa saja, kita bahas terkait dengan penata laksanaannya. Yang pertama, tachyarrhythmia ya, tadi yang di atas 100 kali per menit. Gimana caranya? Langkah-langkahnya. Yang pertama kita cek pasiennya stabil atau tidak. Gimana cara kita cek kestabilannya? Kalau di MedSense dia pakai rumus OKG sini. Cuman ngambil huruf depannya aja ya. Jadi H-nya ini untuk hipotensi, K-nya ini untuk kesadaran menurun, G-nya untuk gagal jantung, S untuk shock, N untuk nyeri dada. Jadi misal pasiennya ini tachyarrhythmia, tapi dia nggak hipotensi, kesadarannya baik-baik aja, nggak ada tanda-tanda gagal jantung, nggak shock, nggak nyeri dada, berarti dia kita sebut sebagai pasien yang stabil. Kalau dia stabil dan ada aritmia pada gambaran EKG-nya, kita kasih terapi farmakologi aja. Tapi kalau misalnya ada pasien tachyarrhythmia juga nih, misalnya dia VT, maka jangan VT. Misalnya dia
SVT dah ya. Terus dia ada hipotensi nih, tekanan darahnya rendah misalnya 10/2 atau dan lain sebagainya. Atau dia pasiennya kesadarannya nurun, kriteria Framingham-nya terpenuhi semua buat gagal jantung atau ada nyeri dada. Maka kita sebut pasien itu sebagai pasien yang tidak stabil. Kalau dia tidak stabil dan ada gambaran aritmia di EKG-nya, kita lakukan kardioversi atau defib terlebih dahulu. Gimana caranya nanti di bawah. Nah, setelah kita bedain pasien itu stabil atau tidak stabil, kita lihat dari QRS-nya. Dari ritmenya dulu, reguler atau irreguler. Kalau misalnya dia reguler, yang reguler tadi apa aja? Yang reguler itu ini SVT, atrial flutter, kemudian nih VT yang monomorfik. Dia itu kita nilai supraventrikular atau bagian ventrikular. Caranya kita lihat ya, QRS-nya sempit atau lebar. Kalau QRS sempit dan juga reguler, berarti masalahnya ada di supraventricle, bisa di SVT atau atrial flutter. Kalau dia di antara yang dua ini, kita kasihnya kardioversi 50-100 joule. Nah, kalau dia QRS-nya lebar dan masih reguler, VT monomorfik tadi, kita kasihnya kardioversi yang langsung start dari 100. Kalau di antara yang dua ini masih bisa kita pakai yang 50-100. Itu untuk yang reguler. Tapi kalau pasiennya EKG, aritmia, kondisi tidak stabil, terus dia RKR-nya tidak konstan atau irreguler, kita cek masalahnya di atrium atau di ventricle. Lihat QRS-nya sempit atau lebar. Kalau dia sempit, kemungkinan berarti atrial fibrilasi karena di atriumnya supraventrikular. Kalau dapat gambaran AFib, berarti kita kasihnya kardioversi 120-200 joule. Tapi kalau masalahnya di ventrikular nih, QRS-nya lebar-lebar, berarti kemungkinannya adalah VF, ventricular fibrilasi, atau VT yang polimorfik, torsa depoa tuh, yang kayak radio rusak. Maka dia itu kita harus defib. Nah, kalau defib itu, defibrilasi, itu opsinya bisa dua, entah pakai yang monofasik atau pakai yang bifasik. Kalau pakai yang monofasik, startnya dari 360 joule, tapi kalau pakai yang bifasik bisa mulai dari 120 joule. Ini ringkasannya dari PPT MedSense. Terus kalau misalnya dia stabil pasiennya, obat-obatannya tuh ini kan ada banyak ya. Yang inget yang beberapa aja dah yang penting-penting dan sering keluar. Yang pertama, aritmia yang mana yang bisa di vagal manuver? Yang masih bisa di vagal manuver itu adalah yang RKR-nya reguler, QRS-nya sempit, dan itu supraventrikular takikardi. Cuman dia yang bisa di vagal manuver, kalau sisanya jangan ya. Nanti malah jatuh ke brady. Nah, tapi kalau dia gagal vagal manuver dan obat-obatannya ya udah kardioversi aja. Intinya semuanya kalau dia masih stabil, kita coba dulu farmakologinya, antiaritmia. Tapi kalau dia tidak kerja, tidak efektif si farmakologi antiaritmianya, ya udah kita golongin dia sebagai tidak stabil, masuk ke kardioversi atau defibrilasi. Kemudian ini untuk yang atrial fibrilasi yang sering ditanyain juga obat-obatannya. Tadi ingat yang pertama dia perlu dikasih warfarin juga ya. Setelah itu bisa dikasih beta blocker atau CCB yang non dihidropyridin. Kalau beta blocker biasanya pakai metoprolol, itu dosisnya bisa start dari 5 mg IV bolus. Kemudian kalau CCB-nya biasanya pakai diltiazem. Diltiazemnya itu biasanya kita pakai yang ya kisaran 15-20 atau 30 mg lah intravena. Di sini kan ada mirip-mirip ya, tinggal disamain aja dosisnya juga. Dibaca aja nanti dari bagan ini ke arah mana dia untuk pilihan terapinya. Ini dia untuk beberapa dosis obat yang udah disebutin tadi ya, mulai dari metoprolol, bisoprolol, verapamil, diltiazem, digoxin, fondaparinux, dan juga LWMH. Ini buat antikoagulannya, biasanya pakai yang fondaparinux deh. Kemudian kalau beta blokernya biasanya pakai metoprolol, kalau CCB yang non dihidropyridinnya pakai diltiazem. Oke, itu dia buat tata laksana kalau pasiennya takiaritmia. Nah, sekarang kalau dia beda nih, kalau dia bukan takiaritmia, dia malah brady, heart rate-nya misalnya 40 kali per menit, maka kita golongkan sebagai bradyaritmia. Kalau dapat pasien bradyaritmia, kita lihat dulu dia itu bradyaritmia yang low degree atau high degree. Nah, kita sebut dia bradyaritmia low degree kalau dia
AV block derajat 1 atau AV block derajat 2 Mobit 1. Ini masih bisa kita sebut sebagai derajat rendah atau low degree. Sisanya itu disebut sebagai high degree, mulai dari AV block derajat 2 Mobit 2 dan juga total AV block atau derajat 3. Oh ya, AV block derajat 3 biasa disebut sebagai TAVB ya, total AV block. Nah, gimana caranya? Sama kayak yang tadi. Kita nilai dulu dia stabil atau nggak stabil pasiennya. Kalau dia stabil, kita monitor dan observasi dulu. Tapi kalau dia tidak stabil pasiennya, bradiaritmia tidak stabil, kita baca EKG-nya dan nilai dia masuk ke low degree atau high degree. Kalau pasiennya low degree, kita kasih sulfas atropin 1 mg bolus intravena diulang tiap 3-5 menit, maksimal 3 menit. Maksimal 3 mg. Terus kita evaluasi lagi, efektif enggak? Naik enggak heart rate-nya? Nah, kalau enggak efektif, maka kita masuk ke penata laksanaan untuk yang high degree. Ini ya, kalau high degree bakal langsung masuk ke sini, atau yang low degree nggak efektif juga masuk ke terapi ini, yaitu penggunaan pemasangan pacemaker, pemberian dopamin 5-20 mikrogram per kilogram berat badan per menit atau per jam, kemudian ataupun pemberian epinefrin 2-10 mikrogram per kilogram berat badan. Biasanya kita nilai lagi dari heart rate-nya. Kalau dia jatuh sekali ya kita pakein yang epinefrin dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut ini di bagian heart failure kayaknya, atau enggak di ACS ya nanti belakangan di video-video berikutnya. Oke, itu aja ya buat yang pembahasan mengenai aritmia. Jadi intinya dia adalah kondisi-kondisi deviasi dari normal sinus rhythm.